Perkenalkan, nama saya Mahmud Daryadi, NIM 6101418151 dari Rombel PJKRD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas psikologi olahraga tentang sikap terhadap olahraga. Ya, pengertian sikap menurut para ahli. Yang pertama, menurut Purwanto tahun 2000, sikap adalah suatu cara seorang individu untuk bereaksi atau memberi respon terhadap suatu situasi. Menurut Bima Walgito tahun 2001, pengertian sikap adalah keyakinan atau pendapat seseorang terkait situasi, subjek atau objek yang disertai dengan munculnya perasaan tertentu. Akan menurut Ahmad Ahmadi 2007, sebagai kesiapan seseorang dalam merespon suatu objek atau situasi tertentu baik bersifat positif maupun negatif secara konsisten. Yang terakhir, menurut Noto Atmojo tahun 1997 mengatakan bahwa sikap merupakan respon atau reaksi seseorang yang masih tertutup terhadap suatu objek atau rangsangan atau perangsang stimulus. Yang berikutnya yaitu pendekatan. Pendekatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan fungsional, yaitu sikap yang dibutuhkan untuk fungsi adaptif, pengetahuan, dan pertahanan ego. Yang kedua, pendekatan struktural, yaitu melihat berbagai komponen yang membentuk sikap. Pendekatan struktural ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kognitif. Yang kedua, afektif. Kemudian yang ketiga, perilaku. Dimensi kognitif ini berkaitan dengan keyakinan, di mana di dalam kognitif ini berisi pengetahuan, kepercayaan, pikiran berdasarkan informasi yang berhubungan dengan objek. Yang kedua, afektif ini berkaitan dengan emosional. Emosional ini berasal dari dalam tubuh setiap individu, emosi yang berhubungan dengan objek. Yang ketiga, dimensi perilaku, berkaitan dengan tindakan, keadaan yang mudah terpengaruh terhadap objek. Berikutnya, cara pengukuran sikap. Cara pengukuran sikap ini yang pertama menurut skala Thurston. Metode ini mencoba menempatkan sikap seseorang pada rentangan kontinum, rangkaian dari yang sangat unfavorable atau negatif hingga sangat favorable atau positif terhadap suatu objek atau sikap. Yang kedua, skala Likert. Metode ini berakar dari suatu situasi di mana seseorang dapat mencatat aspek-aspek perilakunya sendiri atau yang berhubungan sikapnya dalam pertanyaan. Yang ketiga, multidimensional scaling, yaitu memberikan deskripsi dibanding dengan pengukuran sikap yang bersifat unidimensional atau berkaitan dengan satu dimensi atau aspek yang menyebabkan asumsi. Yang keempat yaitu skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu dengan ya atau tidak, benar atau salah, atau juga pernah. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi sikap terhadap olahraga. Yang pertama, sikap dasar, potensi yang diwarisi dari ayah dan ibu. Ini berasal dari keturunan, yaitu dari orang tua. Yang kedua yaitu lingkungan prenatal. Lingkungan dalam kandungan ibu, pengaruh yang dapat terjadi yaitu struktur tubuh ibu, beberapa jenis penyakit, gangguan endokrin, shock saat melahirkan menyebabkan beberapa kelainan. Yang ketiga yaitu perbedaan individual atau perorangan. Sejak dilahirkan, anak-anak akan tumbuh dan berkembang sebagai individu yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi setiap individu itu berbeda-beda dalam sebuah sikapnya antara satu individu dengan individu yang lain. Yang keempat yaitu lingkungan. Lingkungan yang pertama yaitu lingkungan alam, meliputi iklim, tanah, flora, dan fauna. Yang kedua, lingkungan kebudayaan, meliputi cara hidup masyarakat atau kebudayaannya. Yang ketiga, lingkungan sosial, yaitu pengaruh manusia lain di masyarakat. Yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi ini dorongan atau merupakan keadaan tidak seimbang dalam individu dan terpengaruh dari dalam dan luar dirinya.
Yang kedua, kebutuhan merupakan dorongan yang telah ditentukan secara personal, sosial, dan kultural. Yang berikutnya, hubungan sikap dan perilaku. Antara sikap dan perilaku. Sikap yaitu cara individu untuk membawa dirinya agar dapat melakukan sesuatu dengan cara berpikir dan keinginan untuk bertindak. Sedangkan perilaku yaitu cara orang berbicara, cara orang berjalan, menangis, tertawa, menulis, membaca dalam sebuah perilaku. Jadi perilaku ini ekspresinya, sedangkan sikap itu dari dalam tubuh manusia, dari dalam tubuh individunya. Berikutnya teori tindakan beralasan dan teori perilaku terencana. Yang pertama, teori of planned behavior. Teori ini dikembangkan oleh Bisben dan Ezen dan merupakan perpanjangan dari teori of reason action yang bertujuan untuk memprediksi perilaku dari sikap serta untuk menjelaskan proses mana yang saling terkait antara sikap dengan perilaku. Yang kedua, teori perilaku terencana atau theory of planned behavior. Teori ini tidak jauh beda dengan teori planned behavior, di mana teori perilaku ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori perilaku beralasan. Berikutnya, trans-theoretical model atau stack of sense. Definisi ini yaitu perubahan perilaku didasari oleh kesiapan seseorang untuk memiliki tindakan yang lebih sehat, memberikan sebuah strategi atau proses perubahan untuk membantu seseorang berperilaku sehat dengan tahapan perubahan dan pemeliharaan kesehatan. Pada dasarnya seseorang tidak dapat merubah perilaku dalam yang singkat, terutama pada perilaku yang menjadi kebiasaan sehari-hari. Jadi perilaku yang menjadi kebiasaan sehari-hari tidak bisa dirubah secara singkat, membutuhkan waktu yang lumayan. Yang berikutnya yaitu model dalam menurut Valiker dan kawan-kawan 1998 menggambarkan bahwa seseorang dianggap berhasil dan permanen mengadopsi suatu perilaku bila telah melalui 5 tahap perubahan yang meliputi berikut. Yang pertama, pra-perenungan, yang kedua, perenungan, persiapan, aksi, dan pemeliharaan. Berikutnya, strategi untuk mengubah sikap terhadap olahraga. Strategi untuk mengubah sikap terhadap olahraga bisa dengan metode COPE. Ini yang saya temukan di sebuah jurnal, yaitu COPE merupakan singkatan 4 strategi sikap dan perilaku yang digunakan untuk mengatasi masukan yang tidak menyenangkan yang bersumber dari orang lain. Nah, berikutnya arti dari COPE ini, C, artinya kontrol, pengendalian emosi, yaitu reaksi yang terjadi dengan tepat pada pikiran dan tubuh terbuka untuk menerima input yang mengandung aspek permusuhan. Yang kedua, O, organize input atau pengelolaan input. Ini adalah atlet akan mengetahui perbedaan antara informasi penting dan tidak penting, sehingga atlet mampu mengelola input dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu P. P adalah plan respon atau merencanakan respon. Atlet harus merencanakan kegiatan berdasarkan umpan balik dan pengalaman yang diperolehnya. Dari pengalaman ini akan menimbulkan umpan balik di dalam sebuah sikap atlet. Yang keempat yaitu E adalah execute, pelaksanaan. Atlet menampilkan keterampilannya secara tepat, cepat, dan teliti tanpa melibatkan proses berpikir. Jadi yang execute ini sudah terbiasa. Sekian presentasi saya, banyak salahnya dalam tutur kata dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.